pasar dan perilakunya. Saya sendiri yakni Muhammad Joko Wirnaswa, NIM 0018. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alia Fitra Najwa, NIM 2450240005. Saya Rotman Mufidah dengan NIM 2450240001. Saya Ritwan Sari dengan NIM 2450240001. Selamat menyaksikan. Oke, wes. 1 hour later. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep analisis pasar. Analisis pasar merupakan kegiatan untuk mempelajari dan memahami kondisi pasar secara menyeluruh. Melalui analisis pasar, perusahaan dapat mengetahui peluang usaha, karakteristik konsumen, serta tingkat persaingan yang ada. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah berbagai data seperti permintaan konsumen, tren pasar, dan perilaku pembelian. Hasil dari analisis pasar membantu perusahaan mengetahui ukuran pasar, menentukan segmentasi pasar, serta memperkirakan potensi permintaan terhadap suatu produk. Selain itu, analisis pasar juga menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan target pasar, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat agar tetap mampu bersaing dan mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik. Yang kedua, ada tujuan analisis pasar. Yang pertama itu ada mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, mengidentifikasi peluang pasar yang potensial, menentukan segmen pasar dan memperkirakan permintaan produk, mengetahui kondisi serta kekuatan dan kelemahan pesaing, membantu menyusun strategi pemasaran yang efektif, mengurangi resiko dalam menjalankan usaha, dan yang terakhir membantu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Analisis pasar merupakan proses penting untuk memahami kondisi pasar, kebutuhan konsumen, peluang usaha, dan tingkat persaingan. Melalui analisis pasar, perusahaan dapat menentukan target pasar, memperkirakan permintaan produk, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sehingga dapat mengurangi risiko dalam menjalankan usaha. Selain itu, segmentasi pasar membantu perusahaan membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik yang sama, sehingga strategi pemasaran dapat lebih terarah. Perusahaan juga perlu memahami karakteristik pasar serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, seperti faktor psikologis, sosial, pribadi, dan budaya. Dengan memahami perilaku pasar dan proses keputusan pembelian konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat daya saing di pasar. 3 hours later. Baik, materi yang ketiga adalah segmentasi pasar dan juga karakteristik pasar. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan dan juga perilaku yang hampir sama. Tujuannya itu agar lebih mudah perusahaan menentukan target pasarnya dan juga membuat strategi pemasaran yang tepat. Adapun juga jenis-jenis segmentasi pasar yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, segmentasi geografis yang merupakan pembagian pasar berdasarkan wilayah seperti provinsi, negara, dan juga berdasarkan kondisi iklim. Yang kedua, ada segmentasi demografis yang merupakan pembagian pasar berdasarkan karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, dan juga pendidikan. Yang ketiga, ada segmentasi psikografis, yaitu pembagian pasar berdasarkan gaya hidup, minat, nilai, dan kepribadian konsumen. Yang keempat, ada segmentasi perilaku, yaitu pembagian pasar berdasarkan perilaku konsumen dalam menggunakan produk. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik pasar. Karakteristik pasar merupakan ciri-ciri yang menunjukkan bagaimana proses transaksi antara penjual dan juga pembeli. Beberapa karakteristik pasar antara lain yaitu adanya kebutuhan dan keinginan konsumen, yang kedua adanya permintaan, yang ketiga adanya jual dan beli, dan yang keempat adanya persaingan antar pelaku usaha, dan yang terakhir adanya proses transaksi antara penjual dan juga 6 hours later.
Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk memahami kondisi pasar dan perilaku konsumen agar perusahaan dapat menentukan strategi pasar yang tepat. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan ketika melakukan analisis pasar. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan analisis, misalnya untuk mengetahui kebutuhan konsumen, mengukur kinerja produk, atau melihat peluang pasar baru. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data yang relevan, seperti data demografis, penjualan, persaingan, dan perilaku konsumen. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, maupun penelitian dari sumber tertarik. Langkah yang ketiga yaitu segmentasi pasar, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografi, atau perilaku konsumen. Langkah yang keempat, menganalisis pesaing dan tren pasar, tujuannya untuk mengetahui posisi pesaing serta perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Langkah yang kelima yaitu analisis permintaan dan evaluasi produk untuk memahami seberapa besar minat pasar terhadap produk yang ditawarkan. Langkah yang kelima yaitu analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pasar. Langkah yang ketujuh yaitu merumuskan strategi pemasaran yang tepat seperti menentukan target pasar dan positioning produk. Dan yang terakhir yaitu memantau dan mengevaluasi strategi pemasaran agar dapat menyesuaikan diri dalam perubahan pasar dan meningkatkan keberhasilan strategi pemasaran. Tomorrow. Oke, selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yakni faktor psikologi, berkaitan dengan kondisi internal konsumen seperti motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan terhadap produk. Lalu pembelajaran dari pengalaman sebelumnya. Yang kedua ialah faktor sosial, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, meliputi kelompok referensi, keluarga, status sosial, kelas sosial, dan gaya hidup. Yang ketiga ialah faktor pribadi, berkaitan dengan karakteristik individu seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan tingkat pendapatan, gaya hidup dan kepribadian, dan lain-lain. Yang keempat ialah faktor budaya, berkaitan dengan nilai dan kebiasaan masyarakat, meliputi ialah nilai dan moral budaya, subkultur, dan pengaruh budaya terhadap cara berpakaian, makanan, dan gaya komunikasi. Intinya ialah perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, pribadi, dan budaya yang bersama-sama menentukan keputusan pembelian. Oke, selanjutnya ialah analisis perilaku pasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Pengertiannya ialah analisis perilaku pasar adalah cara memahami bagaimana konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa. Penting bagi pelaku usaha untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Menurut Bill Kotler, keputusan pembelian merupakan hasil proses pertimbangan konsumen yang dipengaruhi kebutuhan, informasi, serta faktor internal dan eksternal. Adapun tahapan proses pengambilan keputusan pembelian. 1. Yakni pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang dipenuhi, yakni atau dipengaruhi faktor internal atau eksternal seperti iklan dan lain-lain. Yang kedua ialah pencarian informasi. Konsumen mencari informasi produk dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, media sosial, iklan, atau pengalaman pribadi. Yang ketiga ialah evaluasi alternatif. Konsumen membagikan beberapa pilihan produk berdasarkan kualitas, harga, merek, dan manfaat. Yang keempat ialah keputusan pembelian. Konsumen memilih dan membeli produk yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Yang kelima ialah perilaku setelah pembelian.
Konsumen mengevaluasi tingkat kepuasan serta menggunakan produk. Jika puas, kemungkinan membeli ulang dan merekomendasikan kepada orang lain, kerabat, teman, dan lain-lain. Oke, pada intinya proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yakni yang pertama kebutuhan, kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan membeli, yang kelima ialah evaluasi setelah membeli.